warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan nih mengenai lingkungan bisnis secara online. Kita masuk saja ke materinya, perubahan lingkungan bisnis dan definisinya yang akan kita bahas saat ini. Nah, lingkungan bisnis atau business environment mengacu pada serangkaian kondisi atau kekuatan yang mempengaruhi fungsi bisnis. Mereka mungkin berada di luar atau di dalam organisasi. Memahami sifat lingkungan bisnis dan perubahannya adalah bagian penting dari analisis bisnis dan dalam merancang strategi kompetitif. Nah, untuk itu memastikan perusahaan memiliki strategi sukses yang tepat tidak hanya sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat. Umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu gabungan atau faktor-faktor nih dari lingkungan luar perusahaan, baik pada skala nasional, regional, maupun global. Nah, sebagian dari dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha bisnis opportunities. Nah, untuk menghadapi perubahan global saat ini tergantung cara pandang atas globalisasi sebagai tantangan yang dapat menjadi perubahan. Memasuki tren globalisasi harus dimaknai sebagai bentuk kebahagiaan, karena saat ini kita telah memasuki era globalisasi yang dimana teknologi informasi dikendalikan oleh sebuah chip yang ada di dalam ponsel untuk menerima segala informasi yang ada di seluruh dunia. Nah, pada beberapa tahun terakhir ini, lingkungan bisnis telah berubah dan berada dalam masa tradisi dari era industri menuju era revolusi informasi dan komunikasi. Nah, perubahan ini dipicu oleh perubahan teknologi sebagai denominator khususnya pada 3 sektor utama, yaitu yang pertama teknologi transportasi, dan yang kedua teknologi manufaktur, dan yang ketiga teknologi informasi dan komunikasi. Nah, perubahan yang terjadi cenderung bersifat evolusioner daripada revolusioner. Perubahan lingkungan ini telah membawa perubahan pada paradigma, organisasi, dan manajemen, perubahan pasar, pemasaran, atau dengan pertumbuhan kembangnya bisnis lewat internet. Nah, perubahan sifat dan karakteristik produksi, perubahan visi, misi, dan strategi usaha, dan perubahan pada sistem manajemen biaya. Perubahan yang didorong oleh revolusi informasi dan komunikasi membuat para konsumen menjadi makin menuntut. Nah, selanjutnya perubahan ini telah mengubah fungsi objektif perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan tidak lagi ditentukan oleh fungsi objektif yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham, karena fungsi objektif tersebut pada hakikatnya hanya merupakan akibat, bukan sebab dari aktivitas penciptaan nilai tambah. Fungsi objektif perusahaan kini diarahkan pada kepuasan pelanggan. Nah, berikut ini ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan bisnis. Yang pertama itu meningkatkan sumber daya alam, dan yang kedua responsif, yang ketiga upgrade teknologi, dan yang keempat meningkatkan akses informasi, dan terakhir adalah evaluasi pencapaian target. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke dalam komponen lingkungan eksternal. Nah, komponen lingkungan eksternal ini adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh bisnis. Nah, ini berada di luar batas yurisdiksi dan pengawasan bisnis. Nah, komponen eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis selanjutnya ini diklarifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama adalah lingkungan mikro dan yang kedua adalah lingkungan makro. Nah, baik, kita akan bahas juga nih apa itu lingkungan mikro dan apa itu lingkungan makro. Nah, lingkungan mikro adalah lingkungan eksternal
langsung bisnis yang mempengaruhi kinerjanya karena memiliki pengaruh langsung nih terhadap operasi bisnis reguler perusahaan. Ini mencakup faktor-faktor di luar kendali bisnis, tetapi dapat dianalisis dan dikerjakan dengan mengelola bisnis untuk mencegah kerugian bisnis. Nah, kita akan bahas juga faktor yang meliputi mikro. Nah, pelanggan yang merupakan kelompok sasaran bisnis. Nah, pesaing adalah pelaku pasar lain yang menargetkan kelompok sasaran serupa memberikan penawaran serupa. Nah, media adalah saluran yang digunakan bisnis untuk memasarkan penawaran kepada pelanggan. Nah, pemasok mencakup semua pihak yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan bisnis untuk menjalankan operasinya. Nah, perantara terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan penawaran kepada pelanggan terakhir. Mitra adalah semua entitas eksternal seperti biro iklan, organisasi riset pasar, konsultan, dan lain sebagainya yang menjalankan bisnis dengan organisasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, publik mencakup grup manapun dengan kepentingan aktual atau potensial dalam operasi bisnis. Lingkungan makro di mana perusahaan dapat merespon lingkungan di luar perusahaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pertama politik, contohnya itu masalah politik yang menyangkut tingkat pemusatan kekuatan politik, sifat organisasi politik, sistem parta. Nah, yang contoh lainnya adalah hukum. Nah, hukum itu contohnya meliput sifat hukum, sistem hukum yang berlaku khususnya yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan, sosial dan budaya. Belum. Nah, yang selanjutnya ada sosial budaya. Nah, lingkungan sosial itu meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Sedangkan budaya menyangkut latar belakang nilai, keyakinan, dan persepsi masyarakat yang terbentuk lewat sejarah kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemudian faktor lainnya yaitu perekonomian. Nah, memperlihatkan peningkatan daya beli masyarakat, kemudian nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nah, selanjutnya adalah pemerintah. Meliputi berbagai kebijakan pemerintah yang kondusif, antara lain itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, selanjutnya ada alam, meliputi ketersediaan input atau bahan baku dalam proses produksi dan kualitas lingkungan alam akan menentukan kualitas output atau produk yang diciptakan perusahaan. Dan yang terakhir ada teknologi. Nah, meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lain. Nah, selanjutnya masih dalam komponen lingkungan eksternal. Nah, yang pertama itu ada pelanggan, yaitu merupakan pengguna produk atau jasa dari organisasi atau pelanggan adalah faktor eksternal yang langsung mempengaruhi organisasi. Hal tersebut karena pelanggan adalah penyumbang keuntungan bagi organisasi. Dan yang kedua adalah persuplai atau pemasok. Sebuah organisasi tidak dapat menghasilkan sebuah output tanpa adanya input. Pemasok akan bertugas sebagai penginput material yang kita butuhkan. Misalnya bahan baku atau bahan kemas. Nah, tanpa adanya pemasok, organisasi tidak akan dapat memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Peran pemerintah dalam dunia bisnis adalah sebagai pengawas, pembentuk peraturan, dan pendorong bisnis. Dalam prakteknya menurut sistem laissez-faire.
peran pemerintah harus dibatasi segi pembuatan aturan agar secara alami tercipta pasar bebas. Dan yang keempat adalah organisasi pekerja atau serikat pekerja. Nah, serikat pekerja merupakan wadah bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi atau keluhannya. Serikat ini biasanya akan memperjuangkan hak-hak para pekerja terhadap perusahaan. Dan yang kelima, kompetitor atau pesaing. Nah, pesaing itu merupakan organisasi yang mempunyai output yang sama atau hampir mirip. Nah, sehingga sasaran pelanggan dari organisasi tersebut pun sama. Nah, oleh karena itu kita wajib kompetitor, karena bukan hanya mempersempit pasar, tetapi mereka mencuri pelanggan kita. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke lingkungan khusus. Nah, lingkungan khusus itu adalah lingkungan yang secara langsung relevan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Nah, misalnya pelanggan, lembaga pemerintah, para pesaing, serta pressure group. Nah, lembaga pemerintah dalam hal ini adalah perubahan peraturan pemerintah atau adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru yang mempengaruhi organisasi. Nah, kalau pesaing itu adalah adanya pesaing baru, adanya dobrakan teknologi baru oleh pesaing. Nah, sedangkan pressure groups adalah kelompok masyarakat yang peduli ini dalam kehidupan organisasi. Maka lingkungan yang diperhitungkan adalah lingkungan yang dipersepsikan oleh pimpinan organisasi. Oke, kita lanjut lagi nih, masuk ke dalam unsur lingkungan khusus. Nah, lingkungan khusus atau lingkungan mikro. Lingkungan khusus yaitu unsur-unsur dalam kegiatan sistem ekonomi yang mempengaruhi perusahaan. Nah, beberapanya itu ada diantaranya tuh yang pertama tadi pemasok, dan yang kedua ada pelanggan, yang ketiga perantara, yang keempat pesaing, yang kelima penyedia modal, yang keenam tenaga kerja. Ini sudah beberapa kali saya ulangi ya, dan sudah sering kali saya ulangi, maka sudah pasti materi ini dapat dipahami oleh teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis persaingan. Nah, dalam dunia bisnis ada 4 jenis persaingan yang kalian harus tahu. Itu ada 4. Yang pertama ada persaingan generik, yang kedua ada persaingan bentuk, yang ketiga ada persaingan industri, yang keempat persaingan merek. Baik, kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama persaingan generik. Nah, persaingan generik ini lebih dikenal dengan persaingan target market atau target pasar. Nah, karena persaingan ini terjadi akibat dari target pasar yang sama atau menyasar konsumen yang sama. Nah, contoh nih, Indomie, mie sedap, mie gaga, tapi tidak terlihat La Forte sebagai pesaing. Nah, dan kedua, persaingan bentuk. Nah, persaingan bentuk ini terjadi karena sebuah perusahaan memproduksi satu produk yang hampir mirip dengan perusahaan lain, sehingga terjadi nih persaingan antar kedua produk. Nah, contohnya itu persaingan Indomie adalah makanan roti, bubur instan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga persaingan industri. Nah, persaingan jenis ini terjadi ketika sebuah perusahaan membuat produk ataupun kelas produk yang sama. Misalkan saja persaingan antar pabrik minuman dalam kemasan. Nah, satu perusahaan atau industri lainnya yang membuat produk dalam minuman kemasan, mereka akan bersaing satu dan lainnya. Contoh, Indomie akan memandang semua produk ini adalah pesaingnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah persaingan merek. Nah, persaingan merek ini terjadi apabila perusahaan bersaing dengan
perusahaan lain dengan produk yang serupa dan juga memiliki harga yang relatif sama. Nah, seperti misalnya saja produk teh botol dan fresh tea sama-sama menjual teh dalam kemasan sehingga bersaing dalam persaingan tingkat merek. Contohnya Indomie, mie sedap, mie gaga, tapi tidak melihat La Fonte sebagai pesaing. Nah, selanjutnya itu komponen lingkungan tidak langsung. Nah, yang pertama itu lingkungan alam seperti kebakaran hutan, perubahan iklim, bencana alam. Kemudian kalau peristiwa politik itu seperti perubahan kepemimpinan dan korupsi dan kerusakan politik. Nah, kalau yang kondisi ekonomi seperti resesi, suku bunga tinggi, devaluasi mata uang, dan hiperinflasi. Kalau perubahan sosial budaya seperti perubahan selera dan preferensi konsumen, pergeseran komposisi demografis, dan urbanisasi. Kalau teknologi itu seperti internet dan e-commerce. Dan yang terakhir itu kondisi internal seperti pergantian karyawan dan produktivitas. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya atau makna yang sulit dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.